Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam itu adalah doa, maka disunnahkan lebih dari sekali. Selain doa, juga salam yang semangat bisa mengusir ngantuk. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat saya doakan insya Allah bisa ke tanah suci tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat tanah suci, ternyata di antara jemaah kita ini ada jemaah saya yang dulu ikut haji bersama saya tahun 98. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah semua kita senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan i'tikaf di masjid, yaitu berdiam di masjid dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan kita sering bersilaturahim, dengan bertemu saudara-saudara kita, bertatap muka dengan mereka, ngobrol dengan mereka, duduk di satu majelis dengan mereka, Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini yang utama, adalah kita talabul ilmi, belajar atau mencari ilmu. Yang kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah, yang pergi untuk niat menuntut ilmu, untuk belajar, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada
di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang, sampai kembali ke rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu pembacaan dan pengkajian kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yaitu kitab At-Tadhkirah yang secara khusus berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan perkara-perkara akhirat. Ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, dan kemudian di mukhtasar, ya, diringkas oleh Asy-Sya'rani, wafat 973. Dan Bapak Ibu yang sudah punya terjemahannya, itu bisa dilihat di halaman 55, ya, yang kita bahas pada hari ini, ya, halaman 55. Yaitu tema kita hari ini, bab man hadaral mayyit fala yaghlu wa yatakallamu bi khairin wa kaifa ad-du'a lil mayyit idza mata wa taqmiduhu. Sudah paham artinya kan? Kita jelaskan, kita artikan. Man hadaral mayyit, barang siapa yang hadir, menghadiri atau mendatangi orang yang meninggal, fala yaghlu, tidak boleh dia berkata yang sia-sia, asal ngomong gitu, ya. Itu dilarang. Di sini ini babnya, ya, judulnya. Jadi kalau kita hadir menghadiri satu jenazah, kita melayat orang meninggal, maka fala yalgu, ya, tidak boleh lagu. Lagu itu perkataan yang sia-sia. Wa yatakallamu bi khair, dan dia berkata-kata yang baik. Wa kaifa ad-du'a'u lil mayyiti, dan bagaimana cara mendoakan si mayit. Idza mata, kalau dia sudah wafat, wa tagmiduhu, dan bagaimana memejamkan matanya. Jika biasanya ada orang meninggal dunia, itu kebanyakan matanya terbuka, karena kata Nabi, ketika orang meninggal dunia itu nyawanya keluar terakhir di kepalanya. Maka dia melihat, ya, dia melihat nyawanya keluar, maka matanya naik, terbuka. Nah, itu dianjurkan kalau kita melihat orang seperti itu, kita yang tutup, karena dia nggak bisa nutup sendiri kan. Nah, kita yang hidup, keluarganya yang nutup. Bagaimana caranya itu? Ya. Itu bab tema yang akan kita bahas pada hari ini, insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada dalam Sahih Muslim. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idza hadartumul marid, apabila kalian mengunjungi atau mendatangi orang yang sakit. Biasanya ini sakit keras, orang yang
sakit, dan seringkali sakit ini yang menghantarkan dia kepada kematian. Al-mayyit, atau dia menghadiri orang yang memang sudah meninggal. Jadi kalau dia menghadiri atau mendatangin orang yang sakit keras atau orang yang sudah meninggal dunia, sudah jadi mayit, faqulu khairan, maka berkata-katalah yang baik, berbicaralah yang baik, yang baik-baik. Ini Nabi ingatkan karena kadang-kadang ada juga orang kalau datang menjenguk orang sakit, biasanya tidak berkata yang baik-baik, atau mendatangi orang yang meninggal dunia tidak berkata yang baik-baik, meratap, dan seterusnya. Kalau orang sakit mungkin malah nakut-nakutin orang sakit. Sakit apa, Pak? Ini katanya, kata dokter nih ada jantung koroner nih. Apa dia bilang? Hati-hati loh, Pak. Kenapa emang? Ini ada tetangga saya, ini persis sakitnya dengan bapak ini. Terus gimana? Sudah meninggal. Ini kan kira-kira menghibur orang sakit apa justru memperburuk ya, menjatuhkan mentalnya gitu. Tentu yang kedua ya. Jadi ini termasuk kata-kata yang tidak bagus. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk faqulu khairan, berkata yang baik-baik. Ya, doakan dia, motivasi dia. Kalaupun akhirnya dia meninggal, itu urusan Allah. Ya, betapa banyak orang yang sudah divonis dokter tidak lama lagi, ternyata panjang umur, bahkan dokter yang memvonisnya mati duluan. Ya. Jadi tidak usah kita sok tahu manusia ini. Kita tugasnya ikhtiar, berdoa. Ya. Kenapa kata Nabi? Kenapa kita disuruh untuk selalu berkata-kata yang baik? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat tu'amminu ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan itu. Dan ini berlaku umum kalau kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat yang bertugas mengaminkan doa kita. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluhu. Ya Allah, kabulkan doanya dan engkau pun mendapatkan seperti apa yang kamu katakan itu. Jadi kalau kita berdoa yang baik untuk saudara kita, untuk orang lain, maka feedbacknya kembali kepada kita juga yang baik. Dan sebaliknya kalau kita berkata-kata buruk, mendoakan orang lain keburukan, sumpah serapa, maka itu juga kembali kepada diri kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat, meninggal dunia, maksudnya suaminya. Ini tadi dari Ummu Salamah, ini Abu Salamah meninggal dunia. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maksudnya suamiku, suaminya dia sudah meninggal. Qala, lalu Nabi menjawab, quli, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma ghfirli walahu, Allahumma ghfir, ya Allah, ampuni li, untukku, walahu, dan untuknya. Jadi ini doa paling singkat kalau kita mendengar ada berita orang meninggal dunia. Allahumma ghfirli walahu. Ya, bisa kita ucapkan sama-sama. Allahumma ghfir li walahu.
Allahumma ghfir li walahu. Singkat ya, gampang kita hafal. Jadi selain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini yang paling minim nih. Allahumma ghfir li walahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir li walaha. Ganti aja kata gantinya, domirnya. Kalau banyak, Allahumma ghfir li walahum, mereka. Jadi kata Nabi berkata kepada Ummu Salamah, ucapkanlah, berkatalah, Allahumma ghfir li walahu. Kemudian wa aqibni minhu uqba hasanah, dan berikanlah aku balasan yang lebih baik. Ini mungkin lebih fokus kepada Ummu Salamah karena kehilangan suaminya. Ya. Perempuan, istri kalau suaminya meninggal itu sangat terasa sekali. Makanya kadang-kadang rata-rata perempuan kalau suaminya meninggal pingsan dia. Nangis gitu kan. Karena kehilangan yang sangat penting dalam hidupnya. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki istri meninggal ya kadang-kadang ya nyandar di di dinding, jarang-jarang Pak ada suami istrinya meninggal pingsan. Ya. Datang orang turut berduka cita ya Pak. Iyalah katanya. Memang sudah lama sakit itu. Ya itu laki-laki suami-suami ya bukan di sini ya, bukan. Suami-suami yang di negara lain. Ya. Jadi kata Nabi, dan berdoalah, berikanlah aku balasan yang lebih baik daripada dia. Ya. Qalat, lalu kata Ummu Salamah, fa fa'altu dzalika. Lalu karena itu perintah Nabi, maka aku amalkan. Dia baca doa itu. Fa'aqabani Allahu man huwa khairul li minhu. Maka Allah gantikan dia untukku orang yang lebih baik darinya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini kemudian dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada baginda Rasulullah. Maka berbahagialah perempuan yang pernah dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini riwayat akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fil janaiz dalam kitab jenazah, wa Abu Daud juga diriwayatkan oleh Abu Daud fil janaiz juga dalam kitab tentang jenazah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha aydan, juga dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruhu, dan ketika itu Abu Salamah pandangannya sudah kosong. Di sini isyarat bahwa dia sudah wafat. Ya, jadi ketika nyawanya sudah dicabut, kemudian Nabi masuk dan melihat matanya terbuka. Fa'aghmadahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian memejamkan, menutup matanya Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ini yang saya katakan tadi nih. Innar ruha, kata Nabi, sesungguhnya roh manusia, idza qubida, apabila dia sudah diambil, dicabut oleh malakul maut, tabi'ahul basar, maka diikuti oleh pandangan. Jadi makanya kenapa orang meninggal itu matanya lari ke atas, karena dia melihat, ya diikuti oleh pandangannya. Kemudian fadajja nasum min ahlihi, lalu ramailah gaduh ya dari keluarga Abu Salamah.
Biasalah kalau orang meninggal dunia kan pasti keluarga bersedih, ya, ada yang menangis, tidak sedikit mungkin orang yang nggak paham meratap, yang berkata-kata dan seterusnya. Faqala, lalu Nabi berkata, Nabi bersabda mengingatkan orang-orang yang mungkin di antara mereka ada yang berkata-kata yang tidak pantas. Kata beliau, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan berdoa untuk diri-diri kalian kecuali yang baik-baik. Karena kalau kita berdoa untuk keluarga kita berarti sama dengan berdoa untuk diri kita sendiri. Kata Nabi, jangan mendoakan diri-diri kalian, artinya keluarga kalian, kecuali yang baik-baik. Ya, makanya kita ini terutama orang tua jangan sampai keluar ucapan-ucapan buruk untuk anak-anak kita, karena itu adalah doa yang mujarab. Ya, jangan bentak dia, jangan sumpah serapa dia, karena itu akan menjadi doa dan doa yang buruk. Wa na'udzubillahi min zalik. Ucapkanlah kata-kata baik kepada anak-anak kita. Ketika dia tidur, anak cucu kita usap kepalanya, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal. Kenapa? Kata Nabi, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Seperti yang tadi yang pertama, karena malaikat senantiasa mengaminkan apa-apa yang kalian doakan itu. Ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Ya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Allahumma ghfirli Abi Salamah. Nabi mendoakan khusus, ya Allah, ampuni untuk Abu Salamah, warfa' darajatahu, angkat derajatnya, fil muhtadin, pada di dalam orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, wakhlufhu fi uqbihi, dan gantilah sepeninggalnya fil ghabirin, bagi orang-orang yang tersisa, waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia, ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangi kuburnya. Selesai sampai di situ doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhrajahu Muslim fil janaiz, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab jenazah. Wa Ibnu Majah fil janaiz, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab al-janaiz. Wa min huna, kata Al-Qurtubi, dari sinilah berdasarkan dalil-dalil tadi, istahabbal ulama mensunnahkan, menganjurkan ayyahdurul mayyit as-salihun, agar orang-orang yang datang melayat orang-orang meninggal adalah orang-orang soleh, wa ahlul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu. Kenapa? Liyudzakiruhu bitaubati, agar mengingatkan orang yang mau meninggal dunia dengan taubat, wasyahadatain, dan juga dibimbing bersyahadat, wa yad'u lahu, dan berdoa untuknya, waliman yakhlufuhu, dan mendoakan orang-orang yang ditinggalkannya, fayantafi'u bidzalika, semoga dan akhirnya ada manfaatnya. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita ngelihat ada orang yang buruk kata-kata ingin melayat kepada jenazah keluarga kita, mendingan di stop aja. Maaf ya. Ya, ada cari alasan lah. Karena justru membahayakan jenazah. Dia berkata-kata buruk, ya. Atau kita ingat dulu misalnya ada musuh dari orang yang meninggal dunia itu. Jangan sampai dia malah mendoakan yang buruk. Ya. Jadi kata ulama, yang disunnahkan itu cepat datang melayat orang meninggal dunia adalah orang-orang soleh. Ya, yang bisa berdoa. Ya. Salah satu yang dibutuhkan orang meninggal dunia adalah doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada lebih khusus ma yuqalu 'inda takmid. Apa yang diucapkan atau dibaca saat kita memejamkan mata mayit. Kalau misalnya kita nih, kalau berani, ya makanya kata guru-guru kita, kalau ada orang yang sudah sakaratul maut, datangin, doakan.
Kemudian tiup matanya, tiup. Tentu ditiup di sini kita baca doa, baca Al-Fatihah, kemudian tiupkan ke matanya. Kalau dia masih berkedip, maka insya Allah masih ada harapan. Ya. Umur Allah yang tahu ya. Tapi kalau dia masih berkedip, berarti insya Allah masih ada harapan. Harapan apa? Harapan hidup. Tapi kalau kita tiup, dia sudah tidak merespon, tidak usah jauh-jauh. Ini perhitungan manusia. Umur di tangan Allah ya. Ya, jadi kalau dia ditiup kemudian dia tidak merespon lagi matanya, ya maka tidak usah jauh-jauh keluarganya, mungkin ajalnya sudah tidak lama lagi. Yang paling berbahaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tiup matanya, kita tiup, dia balas. Apaan lo katanya? Ya. Itu nggak ada di kitab itu. Itu tambahan dari saya ya. Ya, menghilangkan kantuk aja. Jadi kalau kita tiup lalu dia niup, balas. Apaan lo katanya? Ya. Jadi apa yang diucapkan atau dibaca saat memejamkan mata si mayit. Jadi jangan juga ada orang yang ketika melayat kadang-kadang sok pintar gitu ya. Ya. Data langsung dibuka, ya membuka muka ya si mayit. Pelan-pelan aja, jangan. Jadi itu bukan ada ilmunya. Ya. Nah, jadi rawa Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Shaddad bin Aus dari sahabat Nabi yaitu Shaddad bin Aus qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartum mautakum, apabila kalian mendatangi orang-orang meninggal di antara kalian, fa agmidu al-basar, maka tutuplah matanya bagi yang matanya terbuka. Kan ada juga orang yang meninggal sudah langsung nutup sendiri. Maka kalau yang kita datang kemudian matanya masih melotot, ya maka kata Nabi, tutuplah matanya, fa innal basara yattabi'ur ruh, karena pandangannya itu mengikuti roh. Jadi itu bekas menatap rohnya keluar. Dan dia tidak bisa pejamkan sendiri karena sudah mati. Maka kita yang hidup yang memejamkan matanya. Wa qulu khairan, dan berkata-katalah yang baik, berdoalah yang baik. Fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat tu'amminu ala ma qala ahlul mayit, mengaminkan apapun yang diucapkan oleh keluarga si mayit. Makanya disinilah tidak boleh meratap berkata-kata yang buruk, karena itu menjadi doa bagi si mayit. Jadi paling bagus baca Quran. Nah, ini diantara dasar, karena tidak ada perkataan yang lebih baik daripada baca Al-Quran. Perkataan yang baik. Faqulu khairan. Ada enggak kata-kata yang lebih bagus daripada kalamullah? Baca Quran di situ. Jangan meratap. Ustadz, boleh nggak kita nangis? Boleh. Nangis boleh. Mengeluarkan air mata boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengucapkan kata-kata yang buruk atau meratap. Wa kanat Ummu Salamah, dan adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, taqul, dia berkata, idza hadartum indal muhtadar, apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakaratul maut. Kalau kita datang menjenguk orang sakit yang sudah sakit parah, sudah sakaratul maut, faqulu, maka ucapkanlah. Ini perlu diingat nih, ya bisa dicatat. Ini doa kalau kita datang kepada orang yang
sakit keras. Apa yang kita baca, apa yang dikatakan? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Susah apa gampang? Gampang ya? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca ya sama-sama. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kenapa assalamu alal mursalin? Kita mengucapkan salam kepada malaikat yang sudah datang. Ya, al-mursalin, utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah. Tapi tidak usah nunggu jawaban, tiba-tiba ada yang menyebut waalaikumsalam. Ya. Ini sama dengan salam kalau kita ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini kita tidak usah nunggu jawaban. Loh, kok nggak ada jawaban itu? Takutnya ada waalaikumsalam. Kabur. Ya. Jadi kalau kita datang, ini yang dibaca nih. Datang ke orang yang sudah sakaratul maut. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang biasa terjadi apa? Kalau datang ke orang yang sudah sakaratul maut, menjerit, nangis, ya. Hati-hati, di situ ada malaikat itu. Khawatirnya dia yang duluan dicabut. Ya, kata malaikat, pelan-pelan. Itu adab-adab ya. Dan ini didoakan, dibaca untuk orang yang sakit keras, sakaratul maut. Jadi jangan semua orang sakit kita jenguk bacakan ini. Jadi bukan untuk semua orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit, jangan dibacakan ini semua. Ini untuk yang sakaratul maut. Ya. Ada teman kita sakit radang tenggorokan. Ya, sakit apa? Radang nih, kata dokter. Maaf ya saya bacakan nih, assalamu alal mursalin. Kebetulan temannya ini sudah ngaji gitu kan. Itu kan doa untuk yang sakaratul maut. Saya belum sakaratul maut. Ya. Jadi untuk yang sudah benar-benar sudah sakit keras, ya, sudah kritis, itu sakaratul maut. Wa kana Bakr ibni Abdullah al-Muzani at-Tabi'i, dan adalah Bakar bin Abdullah al-Muzani seorang tabi'in, generasi kedua, sahabat tabi'in, tabi'in, 200 tahun pertama, generasi terbaik. Yaqulu, berkata, ya. Jadi kadang-kadang hukum-hukum itu tidak semuanya berasal dari zaman sahabat. Ada dari tabi'in, ada tabi'in, dan itulah kata Nabi sebaik-baik qarn, 3 abad pertama. Jadi tidak semua, kan ada orang sangat menyimpulkan saja yang tidak ada pada zaman Nabi tidak boleh. Ya. Dari ada tabi'in, ada tabi'in, yang mereka itulah orang yang paling memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kira-kira kita lebih paham mana, kita apa mereka terhadap Al-Quran dan hadis Nabi? Mereka. Ya, sehingga kalau ada orang sekarang petantang-petenteng menyala-nyalakan pemahaman ulama yang dulu, ya kita cuma bilang, lo siapa? Siapa kamu? Ini semua sudah tuntas dibahas oleh para ulama kita dulu, dan mereka lebih paham daripada kita. Jadi kata Bakar ibn Abdullah al-Muzani at-Tabi'i dari kalangan tabi'in, beliau berkata, idza gamattumul mayyit,
apabila kalian memejamkan atau menutup mata mayit, faqulu, maka katakanlah, ini kita baca nih, doa kalau kita suatu ketika memejamkan mata mayit. Apa yang dibaca? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Juga pendek ya, gampang dihafal. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita baca sama-sama ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, kemudian kata beliau, wasabbihu, dan perbanyaklah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ini sekalian doa yang kita baca kalau kita menyingkap wajah orang meninggal yang sudah ditutup. Ya, ini jadi selain untuk ia memejamkan matanya, kan mayit itu sudah ditutup mukanya kan. Nah, kan ada yang mau buka tuh. Boleh, tidak apa-apa, kita boleh melihat yang membuka penutup mukanya, kemudian kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Termasuk yang menutup matanya. Ketika kita tutup matanya, Bismillahi ala millati Rasulillah. Tutup, buka lagi. Baca lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutup. Pas kita lepas, buka lagi. Baca lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selesai, kita usap, buka lagi. Papa tidak usah lama-lama, pergi aja. Ya, kasih yang lain. Enggak mempan bacanya. Ya, maksimal 3 kali. Kita buka, yang dibuka penutup mukanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau orang yang matinya husnul khotimah, insya Allah wajahnya seakan-akan tersenyum, ya, berseri-seri. Kemudian wasabbihu, dan perbanyak tasbih. Jadi kalau kita datang melihat jenazah, perbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah. Thumma tala Sufyan wa kana hadiran. Kemudian Sufyan membaca ayat ketika beliau hadir, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat 5. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka dari ulama tabi'in, sami'tu Aba Maisarah Az-Zahidi yaqul, aku telah mendengar Aba Maisarah Az-Zahidi berkata, gamattu Ja'faran al-Muallim, dulu saya pernah memejamkan matanya Ja'far ketika wafat. Wa kana 'abidan halal maut, dan beliau ini dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang soleh ketika hidupnya. Jadi ketika Ja'far meninggal, Abu Maisarah ini yang memejamkan matanya, menutup matanya. Falamma mata, ketika beliau sudah wafat, ra'aituhu fil manam, aku lihat dalam mimpi. Jadi Abu Maisarah melihat dalam mimpi siapa? Ja'far ini. Wa qala li, lalu Ja'far berkata kepadaku dalam mimpi nih. Mimpinya orang-orang ulama dulu benar, tidak sama dengan mimpi kita. Jangan disamakan mimpi kita dengan mereka. Apa kata Ja'far kepada saya? Kata Abu Maisarah dalam mimpi, maka na alayya tagmiduka li qabla an amut, maka na alayya tagmiduka li qabla an amut. Kamu dulu menutupi mataku itu ketika aku meninggal dunia sangat bermanfaat bagiku. Jadi sebuah kehormatan kalau kita benar tahu ilmunya, tahu doanya. Kalau kita datang ke orang yang meninggal dunia,
Kita kalau melihat matanya masih terbuka, kita pejamkan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau sudah tertutup, kita membuka, tutup mukanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang apa-apa yang disunnahkan kalau kita mendatangi orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sakit keras, apa-apa yang kita baca, dan juga bagaimana cara kita ketika memejamkan matanya atau membuka mukanya ketika kita datang melayat kepada seorang jenazah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.